Baiklah, apa kabar pemirsa sebangsa setanah air? Kembali lagi bersama saya, Andika Ahmad Maulana, dalam acara Mini Talk Show. Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih, agar kita semua tetap sehat dan terbebas dari segala penyakit. Bicara soal kesehatan, negeri yang kita cintai masih dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pasalnya pandemi COVID-19 masih mewabah kian menimbulkan efek yang sangat luar biasa dalam segala aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, pemerintahan, ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Semua merasakan dampak dari keganasan virus COVID-19. Kita patut waspada dan selalu menjaga diri agar kita tidak menjadi korban dari keganasan virus COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Mereka adalah Zakia Daroja. Selamat malam Mbak Zakia Daroja, apa kabar? Selamat malam, baik Mas Andika. Terima kasih banyak. Dan narasumber yang kedua, Mbak Tata. Apa kabar Mbak Tata? Selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih banyak. Baiklah, tanpa harus menunggu lama, kita mulai saja acara Mini Talk Show pada malam ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang dilematis vaksin merah putih, satu lagi karya anak bangsa yang luput dari dukungan. Wah, pasti para pemirsa di rumah sedang bertanya-tanya nih, kok temanya itu sih memilih membicarakan ini sih. Nah, perlu diketahui pemirsa bahwa vaksin merah putih ini adalah vaksin buatan anak bangsa. Sempat trending juga loh di Twitter. Untuk itu kita memilih tema ini karena sangat menarik untuk kita bahas di acara Mini Talk Show ini. Bicara soal dilematis vaksin merah putih, menurut tanggapan narasumber satu, Mbak Zakia Daroja, apa sih vaksin merah putih itu? Silakan Mbak Zakia ditanggapi. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Di sini saya Zakia Daroja sebagai narasumber satu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan vaksin merah putih itu. Baiklah, namun sebelum membahas tentang vaksin merah putih, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu vaksin, seberapa pentingnya vaksin, dan alasan mengapa kita semua perlu atau harus divaksin. Nah, arti dari vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap penyakit infeksi tertentu. Selanjutnya, tentang seberapa pentingnya vaksin, vaksin itu sangat penting dalam upaya meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga imunitas. Nah, dari sini seharusnya seluruh pemirsa bisa memahami tentang pentingnya vaksin ini. Dan kenapa semua orang perlu divaksin? Vaksinasi ini bertujuan untuk menolak segala penyakit yang akan masuk atau yang akan menjangkiti tubuh kita. Kita lihat saja keadaan sekarang yang sedang terjadi. Virus corona menyebar di mana-mana. Sudah banyak korban yang berguguran, mulai dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Sepatutnya hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan alasan mengapa kita semua perlu mendapatkan vaksin atau kita perlu divaksin. Nah, untuk penjelasan tentang vaksin merah putih itu sendiri, vaksin ini adalah vaksin karya anak bangsa atau buatan dalam negeri. Vaksin ini dibuat sebagai wujud bakti dari para peneliti yang ada di Indonesia dalam berupaya bersama pemerintah untuk menanggulangi pandemi virus corona ini. Tujuan dibuatnya vaksin tentunya untuk menghentikan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia dan pastinya mendukung program pemerintah tentang perwujudan sistem kekebalan komunal bangsa Indonesia. Vaksin ini juga dibuat sebagai pembuktian adanya kemajuan teknologi di Indonesia dalam bidang kesehatan khususnya. Karena Indonesia sendiri sudah hampir mampu dalam menciptakan vaksin buatannya.
Kenapa saya katakan Indonesia masih hampir mampu? Karena masih ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh vaksin merah putih ini agar vaksin ini siap untuk disuntikan ke masyarakat luas. Vaksin ini harus terlebih dahulu dilakukan uji klinis dan pengecekan kembali agar vaksin ini benar-benar aman tentunya untuk disuntikan kepada manusia. Dengan harapan, jika vaksin ini sudah benar-benar siap untuk disuntikan ke masyarakat, pemerintah Indonesia tidak perlu lagi untuk membeli atau mengimpor vaksin buatan luar negeri dan bisa menghemat pengeluaran belanja negara. Begitu tentang penjelasan vaksin dari merah putih. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa sekali dan sangat jelas sekali ya para pemirsa. Dari penjelasan Mbak Zakia Daroja ini, kita mengetahui apa arti dari vaksin, pentingnya vaksin, dan alasan kenapa kita juga harus mendapatkan vaksin. Kita juga jadi tahu tentang vaksin merah putih beserta dengan proses perkembangannya. Selanjutnya, menurut narasumber kedua, Mbak Tata, apa sih vaksin merah putih itu dan kenapa kok sampai dikatakan dilematis? Apakah ada sesuatu dalam proses atau tahapan dalam pembuatan vaksin tersebut? Silakan Mbak Tata ditanggapi. Halo, seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, Zakia Daroja, vaksin merah putih merupakan suatu mandirian bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi. Vaksin merah putih juga mampu membuat bangsa ini menjadi lebih maju dikarenakan peningkatan SDM kita dalam membuat vaksin. Nah, untuk mengembangkan vaksin ini, pemerintah bekerja sama dengan 4 Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan yang terakhir Institut Teknologi Bandung. Serta 2 lembaga, yaitu Lembaga Biologi Molekuler dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam proses pembuatan vaksin merah putih ini ternyata juga ada dilematis yang terjadi. Mengapa begitu? Vaksin merah putih yang dikembangkan ini masih berstatus dalam proses uji klinik. Vaksin ini memiliki kendala dalam uji klinisnya. Kendala uji klinis vaksin merah putih beragam, mulai dari mutasi corona hingga potensi sulit dapat pengujian vaksin ini hanya bisa dilakukan pada rata masyarakat Indonesia sudah divaksin sehingga vaksin merah putih ini gitu. Terima kasih Mbak Dia Sata. Mohon maaf pemirsa, Mbak Dia Sata ini koneksi jaringan internet mungkin kurang stabil di rumahnya, tapi sangat keren sekali dari penjelasan Mbak Dia Sata. Nah, kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang dilematis vaksin merah putih? Satu lagi, hasil karya anak bangsa yang luput dari dukungan. Silakan pemirsa. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nama saya Ramadhani Fitri, mahasiswa dari Universitas Erlangga, ingin bertanya kepada narasumber. Kita sebagai mahasiswa tentunya ingin berkontribusi dan bersinergi untuk kemajuan bangsa ini. Berdasarkan informasi yang diberikan, vaksin merah putih merupakan vaksin buatan anak bangsa yang memiliki manfaat sangat besar bagi bangsa ini. Menurut narasumber, bagaimana sih kita sebagai mahasiswa berkontribusi dalam mengendalikan dilematis vaksinasi dalam kelancaran imunitas di Indonesia? Oke, baik. Akan saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ramadhania Safitri ini ya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang sudah diajukan. Peran mahasiswa dalam mendukung dan berkontribusi pada program vaksinasi merah putih ini dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi pada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam media sosial. Mahasiswa juga dapat memberikan informasi-informasi terkini dari vaksin merah putih agar masyarakat memahami secara jelas tentang vaksin merah putih ini.
Diharapkan dengan bantuan dari kalian para mahasiswa ini, program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar serta segera direalisasikan di Indonesia. Kurang lebih begitu jawaban dari saya. Wah, sangat menarik sekali pertanyaan dari Karamandita Safitri ini kepada narasumber kita. Yang pertama, Mbak Zakia Daroja. Nah, setelah ini adalah pertanyaan terakhir, dikarenakan durasi akan segera berakhir. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Nama saya Ishak Muhammad Khalil Gibran, mahasiswa dari Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya, kira-kira apakah pemerintah sudah mulai menyadari adanya vaksin merah putih ini? Jika belum, kira-kira apa yang harus dilakukan mahasiswa agar pemerintah sadar akan adanya vaksin merah putih yang berasal dari Indonesia itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pemerintah sebenarnya sadar akan adanya vaksin merah putih ini, tapi ada beberapa hal yang disayangkan soal pengembangan vaksin merah putih. Seharusnya pemerintah turut mendorong riset dan produksi vaksin merah putih sebagai alternatif pencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah diharapkan lebih memaksimalkan pendanaan untuk para pengembang vaksin merah putih guna mempercepat progres pengembangan vaksin. Yang kedua, BPOM diharapkan melakukan pendampingan lebih intensif terhadap lembaga pengembangan vaksin merah putih agar vaksin dapat memenuhi standar GMP dan Good Laboratory Practice. Dan yang terakhir, pemerintah diharapkan melakukan pembinaan kepada lembaga pengembangan vaksin merah putih mulai dari tahap uji praklinis sampai uji klinis untuk meminimalkan adanya kegagalan riset. Dan bagi mahasiswa mungkin bisa lebih mengenalkan vaksin merah putih ini kepada media sosial agar lebih dikenal masyarakat dan pemerintah bisa lebih menyadari pentingnya vaksin merah putih ini. Terima kasih. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa dari narasumber dari pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Oke, mungkin kita akhiri sesi diskusi di acara Mini Talk Show ini. Saya Andika Ahmad Maulana, selaku moderator di Mini Talk Show ini, mengucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali untuk hari Senin, dan jangan lupa untuk selalu menetapkan protokol kesehatan supaya kita terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa kita harus menerapkan 5M. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.